Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Giptinisa dengan NPM 5021111, kelas 5C dari Prodi PGSD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit konsep dan pengembangan IPS SD pada kurikulum K13 dan IKM untuk memenuhi mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pengembangan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran adalah cara atau usaha untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik secara materi, metode pembelajaran, dan penggantinya. Pengembangan pembelajaran IPS SD. Istilah IPS dikenal Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai digunakan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam kurikulum 1975, menurut Sumatmadja 2008, IPS tidak lain adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang mempelajari tentang kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang ilmu sosial dan humaniora. Dengan kata lain, kajian-kajian IPS sangat luas melalui berbagai macam pendekatan interdisipliner yang sangat berkaitan dengan kehidupan sosial manusia atau humaniora. Tujuan pembelajaran IPS SD adalah bertujuan untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar agar dapat mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya serta berbagai bekal untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013. Dalam pembelajaran IPS, diintegrasikan pada kompetensi dasar, disiplin, ilmu yang lainnya dihubungkan melalui keterikatan topik atau makna. IPS mempunyai tempat yang sama dengan disiplin ilmu yang lainnya, meskipun konsep belajar yang dilakukan secara tematik, namun kompetensi dasar untuk IPS tetap terpisah dan kompetensi dasar yang lainnya. Adapun tujuan khusus bagi anak didik untuk mempelajari IPS yaitu pada kurikulum 2013. Yang pertama, membekali peserta didik yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Kemudian, membekali peserta didik agar mampu memecahkan masalah sosial yang terjadi di kehidupan sosialnya. Dalam hal ini, perlu mengasah critical thinking peserta didik. Membekali peserta didik agar mampu memiliki sikap mental yang positif, serta membekali peserta didik agar memiliki kreativitas yang baik dalam kurikulum 2013. Harus memiliki kualitas yang sama antara pencapaian hard skill dan soft skill. Pembelajaran IPS dalam IKM. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasan kepada peserta didik atau pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati yang ada di alam semesta serta interaksinya, dan mengkaji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Secara umum, ilmu pengetahuan diartikan sebagai gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab dan akibat. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2016. Pengetahuan ini melingkupi pengetahuan alam dan pengetahuan sosial. Pendidikan IPAS memiliki peran dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai gambaran ideal profil peserta didik Indonesia. IPAS membantu peserta didik menumbuhkan keingintahuannya terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Keingintahuan ini dapat memicu peserta didik untuk memahami bagaimana semesta bekerja dan berinteraksi dengan kehidupan manusia yang ada di muka bumi. Pemahaman ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi
dan menemukan solusi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar metodologi ilmiah dalam pembelajaran IPA akan melatih sikap ilmiah atau keingintahuan tinggi, kemampuan berpikir kritis, analisis, dan kemampuan mengambil kesimpulan tepat yang melahirkan kebijaksanaan dalam diri peserta didik. Dengan mempelajari IPA, peserta didik dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan dapat yang pertama, mengembangkan ketertarikan serta rasa ingin tahu sehingga peserta didik terpicu untuk mengkaji fenomena yang ada di sekitar, memahami alam semesta dan kaitannya dengan kehidupan manusia. Yang kedua, berperan aktif dalam memelihara, menjaga, melestarikan alam, serta mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara bijak. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan inquiry untuk mengidentifikasi, merumuskan, hingga menyelesaikan masalah melalui aksi nyata. Yang keempat, mengerti siapa dirinya, memahami bagaimana lingkungan sosial dia berada, memaknai bagaimanakah kehidupan manusia, masyarakat yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Yang kelima, memahami persyaratan yang diperlukan peserta didik untuk menjadi suatu anggota masyarakat, bangsa, serta memahami arti menjadi anggota masyarakat, bangsa, dan dunia. Implementasi kurikulum merdeka berupaya untuk memulihkan pembelajaran demi mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Pada kurikulum merdeka, guru dapat mengenali potensi murid lebih dalam guna menciptakan pembelajaran yang relevan. Implementasi kurikulum merdeka di jenjang SD atau MI mengutamakan pembelajaran berbasis proyek demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal ini juga sangat relevan dengan pembelajaran abad ke-21 yang membekali peserta didik dengan keterampilan 4C yang dibutuhkan dalam menjawab tantangan zaman. Baiklah, itulah sedikit penjelasan saya tentang konsep dan pengembangan IPS SD pada kurikulum 2013 dan IKM. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.